Welcome in Eve Education School. Like and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum melangkah kepada materi pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Amin. Berdoa selesai. Semoga doa yang dibaca barusan menjadi suplemen penguat yang menjadi motivasi bagi kita semua. Tak lupa Ibu mengingatkan untuk selalu mengupdate amalan-amalan dan pembiasaan diri seperti berwudu, melaksanakan sholat duha, baca Iqra, menghafal ayat-ayat Quran, dan kegiatan PHBS lainnya. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya masuk kepada materi sejarah kebudayaan Islam. Bab 1, dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Lihatlah ilustrasi gambar di layar ini. Ini gambaran tentang dakwah. Apakah dakwah itu? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ke-1, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah disampaikan kepada keluarga, kerabat, dan sahabat. Selanjutnya, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. As-sabiqunal awalun adalah orang yang pertama masuk Islam. Siapakah as-sabiqunal awalun? As-sabiqunal awalun yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat Ummu Aiman, yang kelima Zaid bin Haritsah, yang keenam Utsman bin Affan, yang ketujuh Zubair bin Awam, yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kesembilan Thalhah bin Ubaidillah, yang ke-10
Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-11 Arqam bin Abil Arqam. Masih dalam strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kedua, secara terang-terangan atau zohir. Turunnya surah Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan, dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Dalam strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, tanggapan dari kebanyakan orang yang hadir saat itu, hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad adalah: yang ke-1, persaingan merebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Yang keempat, larangan taklid kepada nenek moyang. Dan yang kelima, takut akan hari kebangkitan. Selanjutnya, kita masuk kepada tugas pokok itu, hafalkan dan tuliskan surat Al-Mudaththir ayat 1-7 dengan terjemahnya. 2. Hafalkan dan tuliskan surat Al-Hijr ayat 94 dengan terjemahnya. Cukup sampai di sini materi hari ini. Nanti selanjutnya kita lanjutkan lagi. Dan jangan lupa update video dan foto kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.